Baik, shalom. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak Ibu, tidak terasa ya, kita sudah memasuki akhir bulan di bulan Oktober ini. Besok 2 hari lagi kita masuki bulan yang baru di bulan November. Tapi kita tetap percaya Bapak Ibu, penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Hari boleh berganti, waktu boleh berlalu, bulan boleh berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah tergantikan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Saya bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau sungguh Allah yang dahsyat bagi kami Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
Apa doamu pagi hari ini? Mari belajar mengucap syukur buat setiap yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, buat nafas yang masih Tuhan beri, buat kesempatan yang Tuhan beri, buat perkenanan yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kami terus meninggikan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau baik bagi hidup kami Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Terima kasih Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. And sings my soul, and sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And sings my soul, my Savior God, to Thee. And how great Thou art, 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 how great Thou art. Haleluya. Kau Allah yang layak kami ditinggikan, kami agungkan Bapa. Kau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan pencipta langit bumi serta segala isinya.
Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu, buat nafas yang masih kau beri Tuhan, buat kesehatan yang kau beri, buat keluarga yang kau beri Tuhan, buat setiap berkat yang kau beri dalam kehidupan kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani Bapa. Terima kasih buat anugerahmu, buat perkenananmu bagi kami, sehingga kami bisa ada sampai detik ini Tuhan. Itu hanya semata kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami serahkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah roh-Mu bekerja di tengah kami Bapa. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Ada terobosan baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ada jalan keluar yang terbaik yang Kau berikan bagi permasalahan hidup kami Tuhan. Dan ada pemulihan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan kembali bersama-sama katakan amin, amin. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Tetap luar biasa dalam Tuhan. Amin. Coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Puji nama Tuhan. Kita mau nyanyi buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untuk-Mu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikut-Mu selalu, oh Yesus Tuhanku. Kita percaya Yesus kita luar biasa, amin. Amin. Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang ada di rumah percaya Tuhan sanggup memulihkan keadaan Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu ada di rumah, Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan, ini mazmur kami, pujian kami. Kami mau naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah yang baik. Katakan, Tuhan, ini mazmurku, pujian bagi-Mu, persembahan bagi-Mu. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagi-Mu, Yesus yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikut-Mu selalu, oh
bersama Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti Aaron berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Syukur kami naikkan Tuhan hanya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah, kemurahan yang Tuhan yang boleh kami terima. Hingga kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Sebentar kami rindu untuk memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menguduskan dan menyucikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu tetap tinggal di tempat. Nanti ada petugas persembahan yang akan menghampiri Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu yang tergerak memberikan dana untuk Natal bisa langsung mengisi di amplop-amplop Natal. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak persembahannya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Fokus kita untuk mendengarkan suara Tuhan, isi hati Tuhan. Biar pesan itu sampai di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman yang sanggup mengubah setiap kita pagi hari ini. Yang memberikan kita kekuatan melalui hari demi hari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, katakan Bapakku ajar segala rancangan-Mu. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Tuhanku
perbuatanmu. Katakan Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendakmu, terjadilah. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita saat ini adalah kekuatan bersyukur. Mari kita baca 1 Tawari 16 ayat 34, satu ayat ini. Mari Bapak Ibu kita keluarkan suara kita. Kita baca satu ayat ini bersama-sama. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan yang kita baca berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk dapat bertahan, tetap bertahan pada masa-masa yang sulit. Kita perlu terus melatih dan mengasahnya sehingga menjadi kebiasaan baik yang kita lakukan dalam segala keadaan. Saya ulangi Bapak Ibu. Kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk dapat tetap bertahan pada masa-masa yang sulit. Kita sadari kadangkala ada masa-masa sulit yang kita lewati dalam hidup kita. Tetapi di sini kita perlu terus melatih dan mengasahnya sehingga menjadi kebiasaan baik yang kita lakukan dalam keadaan apapun. Saat bersyukur, kita sedang yang pertama mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Dalam 1 Tawari 16 ayat 34 tadi berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Waktu kita bersyukur maka ada alasan yang melatarinya. Dan latar belakang itu adalah karena berlakunya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dalam nyanyian Bani Asaf ini ada sebuah deklarasi bahwa kasih setia Tuhan adalah sesuatu yang berlangsung selama-lamanya. Bahkan ketika kita tidak setia pun kasih setianya tetap tak berubah. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Allah, meskipun kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak baik, tapi di sini kita belajar untuk apa Bapak Ibu? Kita sedang belajar mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Alkitab berkata bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Amin Bapak Ibu. Ketika kita bangun pagi hari ini, kita kembali menemukan atau menikmati dan merasakan kasih setia Tuhan yang Tuhan telah berikan atas hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, bahkan yang menarik adalah Alkitab berkata ketika kita tidak setia, Dia tetap setia kepada kita. Inilah bukti kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ketika kita bersyukur, kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, kadangkala kita harus akui ketika kita sedang menghadapi banyak masalah,
kita lupa akan kasih setia Tuhan. Kita terfokus hanya kepada masalah kita. Kita terfokus kepada keadaan yang kita alami. Kita hanya terfokus pada kesulitan yang kita alami. Tapi kita lupa bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah undur atas hidup kita. Dia menyatakan kasih setianya setiap hari buat hidup kita. Jadi Bapak Ibu Tuhan, marilah kita mau bersyukur, belajar terus bersyukur. Karena dengan belajar bersyukur, kita telah belajar terus mendeklarasikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis atas hidup kita. Yang kedua, saat bersyukur kita sedang meyakini rancangan Tuhan. Roma 8 ayat 28. Ayat yang sangat terkenal berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita juga bersyukur karena rancangan Tuhan selalu sempurna di dalam kita. Bahkan Dia mengerjakan rancangan sempurna itu di dalam segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Bapak Ibu Tuhan, kita sadar, kita manusia ini, kita ini gak sempurna. Sebagai manusia kita banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi kita bersyukur rancangan Tuhan yang sempurna itu justru terus dinyatakan di dalam hidup kita. Meskipun di tengah-tengah apa? Ketidaksempurnaan hidup kita. Di dalam segala sesuatu kita bekerja, Dia bekerja, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Ini juga menjadi alasan kita bersyukur dalam segala keadaan. Karena pada akhirnya kebaikanlah yang kita dapatkan. Bapak Ibu Tuhan, rancangan Allah adalah rancangan yang indah bagi hidup kita. Alkitab berkata Allah tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat. Apalagi rancangan kecelakaan buat hidup kita. Rancangan Allah adalah rancangan yang baik. Bahkan rancangan Allah adalah rancangan yang membawa kepada kita untuk masuk dalam rencananya. Tapi seringkali kita gak mengerti Bapak Ibu. Ketika kita sedang menghadapi banyak kesulitan, banyak masalah, banyak tantangan dalam hidup kita. Kita seringkali kita gak mengerti tentang rancangan Tuhan. Atau rencana Allah bagi hidup kita. Kita berkata, Tuhan, mengapa ya kok saya mengalami hal demikian? Mengapa saya harus mengalami seperti ini? Tapi kita tahu bahwa Tuhan, rancangan Allah adalah rancangan yang sempurna. Amin. Rancangannya mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Bapak Ibu Tuhan mungkin mengenal seorang tokoh yang terkenal di dunia sekarang namanya Nick Vujicic. Nick Vujicic Bapak. Dia seorang yang lahir dalam keadaan cacat Bapak Ibu. Kemarin saya dapat satu kiriman video singkatnya Bapak Ibu. Dia sedang memberikan renungan singkatnya atau motivasi yang diberikan kepada orang-orang. Di mana dia berkata bahwa kita bersyukur kita punya Yesus yang sungguh mau datang ke dunia menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dan bahkan karena pengorbanannya Tuhan Yesus itu dapat merubah hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat dia lahir dalam keadaan cacat Bapak Ibu. Ya, Nick Vujicic, dia orang Australia. Tapi sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa. Di seluruh dunia orang tahu sekarang siapa itu Nick Vujicic. Dan kita lihat bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Meskipun dia harus lahir dalam keadaan cacat. Tetapi semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi hidup dia. Dia sekarang punya keluarga yang luar biasa Bapak Ibu. Keluarga yang baik, bahkan dia jadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk bisa keliling dunia.
Dalam rangka apa? Memberitakan Injil dan sekaligus memberikan motivasi bagi orang-orang yang sedang mengalami banyak masalah. Jadi kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, rancangan yang sempurna. Dan semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Meskipun kadang-kadang kita nggak mengerti tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin peristiwa itu mungkin menyakitkan dalam hidup kita. Tapi kita percaya Roma 8 ayat 28 tetap digenapi. Bahwa dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, rencana Allah. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu pernah mendengar, saya ulangi kembali Bapak Ibu, ada satu peristiwa terjadi. Ada seorang pedagang tahu Bapak Ibu. Pedagang tahu, dia dagang tahu. Setiap hari dagang tahu, pagi-pagi dia mesti antar ya tahunya ke pasar. Dan dia setiap hari harus melewati satu pematang sawah. Satu kali Bapak Ibu kan dia terburu-buru karena dia bangun kesiangan. Dia terpleset, dia jatuh. Dia jatuh, tahunya berantakan. Singkat cerita, dia gak bisa jualan tahu hari itu. Angkot biasa yang nunggu dia pergi meninggalkan dia. Tetapi tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Beberapa jam kemudian dia mendengar berita bahwa angkot yang biasa ditumpang itu mengalami kecelakaan. Dan ada penumpangnya yang tewas atau mati. Di sini kita lihat Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28 digenapi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Artinya segala sesuatu itu baik hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja atas hidup kita. Yang ujung-ujungnya adalah mendatangkan kebaikan. Yang menarik lagi adalah Bapak Ibu dari kisah tadi. Sore hari ketika dia sedang di rumah, tiba-tiba ada orang ketok pintu rumahnya. Dia berkata, "Pak, permisi Pak, saya mau beli tahu tapi bukan tahu yang utuh. Saya mau beli tahu yang sudah berantakan. Apakah ada Pak?" Aneh kan Bapak Ibu? Hari itu, sore itu, tahu yang berantakan pun akhirnya dibeli sama seorang. Kita percaya bahwa Roma 28 digenapi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, saat kita bersyukur Bapak Ibu, yang pertama kita mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Yang kedua, meyakini akan rancangan Tuhan. Yang ketiga, saat kita bersyukur, kita sedang belajar mengalahkan kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Mengalahkan kekhawatiran. Saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran. Saya ulangi Bapak Ibu. Saat kita belajar bersyukur, kita sedang belajar mengatasi persoalan kekhawatiran. Khawatir akan lenyap ketika kita membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita dalam doa yang dilandasi dengan syukur. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya kita semua pernah khawatir. Dan mungkin sering khawatir Bapak Ibu. Itu sebagai manusiawi kita bisa khawatir. Apalagi sekarang kalau kita mendengar berita-berita di dunia. Bahwa dunia sedang banyak mengalami kegoncangan. Terutama kegoncangan ekonomi. Bapak Ibu Tuhan. Dan bahkan tahun depan dikatakan bukan tahun yang lebih baik. Ya, tetapi kita percaya Bapak Ibu Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa.
Kita serahkan segala kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara kita bersyukur sama Tuhan. Kalau kita mikirin khawatir terus Bapak Ibu, nggak ada habisnya. Bahkan lama-lama kita jadi apa? Stres. Bapak itu stres? Stres, betul. Itu kenyataannya Bapak Ibu Tuhan. Nah, rasa syukur kita juga menjadi ungkapan iman bahwa Tuhan sanggup pelihara kita. Saya ulangi Bapak Ibu Tuhan, rasa syukur kita juga menjadi ungkapan iman bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Kemudian dikatakan akibat berikutnya yang akan kita dapatkan saat berdoa dengan syukur adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi kita. Jadi damai sejahtera Allah itu bisa memenuhi hati kita. Bapak Ibu Tuhan, bicara tentang damai sejahtera Allah hanya kita dapat dari Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati, tidak. Tapi hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang bisa memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Sehingga kita diberikan apa? Kekuatan, diberikan ketenangan dalam kita menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Bapak Ibu Tuhan, saat kita bersyukur yang ketiga, kita sedang belajar mengalahkan kekhawatiran. Amin. Bapak Ibu Tuhan, pagi hari ini saya tidak tahu bagaimana keadaan kita hari ini. Belajar terus bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita belajar bersyukur sama Tuhan, tadi yang pertama, kita sedang mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kita mau hitung-hitung kasih setia Tuhan buat hidup kita, nggak akan habis. Betul Bapak Ibu? Ada seorang pujangga pernah berkata begini, seandainya lautan menjadi tinta, dahan-dahan pohon, ranting-ranting yang ada itu menjadi pena, maka tidak akan cukup kami bisa melukiskan atau menuliskan tentang kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu ingat, hari ini kita ada itu karena kasih setia Tuhan. Harus kita akui. Dengan kita bersyukur, yang kedua, kita sedang meyakini rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah salah buat hidup kita. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal buat hidup kita. Dan tidak ada rancangan Allah, rancangan yang jahat atau rancangan kecelakaan. Yang ketiga, dengan kita bersyukur, kita sedang belajar mengalahkan kekhawatiran dalam hidup ini. Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi khawatir itu manusiawi Bapak Ibu. Yang tidak boleh adalah kekhawatiran yang berlebihan. Makanya Alkitab berkata, jangan kamu khawatir. Bapak Ibu Tuhan, ada seorang yang berkata begini, kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan gelisah. Itu di total-total Bapak Ibu di dalam Alkitab. Itu kata-kata itu bisa ada kurang lebih 360 kali atau 360 kali. Berarti apa? Itu buat setahun loh Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya setiap hari kita diajar untuk apa? Tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah dengan hidup ini. Meskipun kadang-kala itu bisa menyerang hidup kita. Hari ini biarlah kita mau belajar selalu bersyukur.
Apapun keadaan kita Bapak Ibu, belajar mengucap syukur. Saya percaya ketika kita mengucap syukur ada satu kekuatan. Bahkan mengucap syukur itu bisa mendatangkan mujizat bagi hidup kita. Orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Pagi ini kita bersyukur kita bisa melihat Pak Ferry ya betul ya. Pak Kurniawan, Pak Kurniawan sudah sehat kembali. Beliau ini lama sakit loh Bapak Ibu. Sempat dirawat di rumah sakit angkatan darat ya Pak. Ya, tapi kita bersyukur hari Tuhan tolong dia Bapak Ibu. Ya. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan buat Pak Kurniawan sampai hari ini. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah, ajarku berserah. Katakan hanya padamu, hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap, ajarku berharap hanya padamu, hanya padamu. Kita nyanyikan lagu dari pertama Bapak Ibu. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Amin. Mari kita katakan dengan perkataan iman kita, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Amin. Amin. Heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Musik dengan lembut Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu ketika engkau datang hari ini ke tempat ini. Tapi Tuhan tahu. Belajar bersyukur dengan keadaan apa yang kita alami hari ini. Kita percaya Tuhan ada Tuhan yang tidak pernah lalai. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Adakah di antara Bapak Ibu ini doakan saat ini? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa bahwa setiap tangan yang diangkat pada saat ini. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari pertama. Kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Katakan, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu, segala
Ajarku berserah, ajarku berserah hanya padamu Tuhan. hanya padamu. Amin. Katakan, pimpinlah jalanku, Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Amin. Mari katakan, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan. Tuhanku heran, Tuhanku amin, heran perbuatanmu. Katakan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, terjadilah. Katakan sekali, Bapakku ajaib. Oh Bapakku amin. Kami datang Tuhan ajaib dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih buat firman yang Kau sudah berikan kepada kami. Meteraikan dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan firman-Mu sekali lagi. Sekarang kami berdoa buat tangan-tangan yang diangkat dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah setiap tangan diangkat dalam nama Yesus. Jamah kami, jamah kami Tuhan. Engkau tahu segala masalah kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu segala apapun yang sedang kami alami Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar kami belajar bersyukur. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong hidup kami. Engkau sanggup memelihara hidup kami Tuhan. Engkau sanggup menolong hidup kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka, berkati rumah tangga dan studi anak mereka. Berkati kami semua dengan kesehatan dari Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sekali lagi jemaat ini adalah milik Tuhan, umat tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus menopang dengan doa-doa kami. Dan kami imani Indonesia akan dipulihkan Tuhan terus. Indonesia akan diberkati Tuhan. Indonesia akan ditolong oleh Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah. Tuhan berkati para menteri, Tuhan berkati TNI, Tuhan berkati Polri Tuhan. Biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Tuhan berkati hasil laut, hasil tanah, negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Jakarta diberkati Tuhan. Jakarta dipulihkan Tuhan. Kami berkati lingkungan di mana kami ada. Lingkungan yang ada di Ruko ini Tuhan, baik komplek Hankam dan sekitarnya, warga Sukabumi Utara dan sekitarnya, maupun lingkungan kami yang terdekat yang ada di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami memberkati lingkungan kami. Biar karir kami jadi terang, jadi garam. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya Tuhan yang berperang menggantikan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Di nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian.
Bapak Ibu, kita percaya diberkati dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa tetap bersyukur apapun yang terjadi, apapun kondisi kita, karena kita tahu semua itu adalah yang Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua saat memberi dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, jangan lupa ada amplop-amplop persembahan Natal. Bapak Ibu bisa isi untuk bisa membantu Natal kita yang akan kita laksanakan pada tanggal 25 Desember nanti di Sentral Tomang. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu dengan luar biasa. Baik, saya akan bacakan warta jemaat Minggu 30 Oktober 2022. Yang pertama, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 3 November 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pengurapan disertai dengan ibadah ucapan syukur ulang tahun pernikahan ke-38 tahun dari Bapak Kiki dan Ibu Amelia pada hari Jumat 4 November 2022 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Bapak Ibu, berarti umur saya 37 nanti ya. Ya, bukan 38 ya. Waktu itu ada yang salah. Ada yang bilang umur saya 38. Oke. Baik. Ibadah raya pada hari Minggu 6 November 2022 disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11. Bertempat di Ruko Geraha Niaga, ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Dan Bapak Ibu, mohon perhatian dari jemaat sekalian. Mohon bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan untuk memarkir kendaraannya di gedung Geraha Pena dan tidak memarkir kendaraan di area sekitar salon dan termasuk di pinggir jalan, mengingat lahan parkir kita yang sangat terbatas. Selanjutnya, berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga almarhum Ibu Oilinda Sari atau kakak ipar dari Bapak Paijo pada hari Minggu 23 Oktober 2022 dalam usia 61 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 24 Oktober 2022 di TPU Joglo. Gembala, hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta yang telah dilaksanakan. Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi dalam gerakan ini dengan memasukkan dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Penerimaan tanggal 2, 9, 16 dan 23 Oktober 2022 adalah sebesar Rp942.000. Selanjutnya, dalam rangka persiapan Natal, gereja telah mengeluarkan amplop persembahan Natal
Bagi Bapak dan Ibu yang rindu memberkati Natal, GBI Ruko Geraha Niaga dapat memasukkannya dalam amplop persembahan Natal yang sudah disediakan. Total penerimaan amplop persembahan Natal tanggal 2, 9, 16 dan 23 Oktober 2002 adalah sebesar 4.012.000 ditambah hasil penjualan 840.000 sehingga total pemasukan saat ini adalah 4.852.000. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka pencarian dana untuk Natal mengadakan penjualan aneka makanan di depan. Juga seblak. Ada seblak juga Bapak Ibu yang suka makan seblak bisa beli seblak ya, area yang di depan situ ya. Seblak ya, bukan jeblak ya. Mohon partisipasi Bapak Ibu ya, dijamin enak Bapak Ibu ya. Pak Kiki suka makan seblaknya. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 880881 atas nama Geraha Pena. Demikian warta jemaat Minggu 30 Oktober 2022. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah kami, ibadah pertama saat ini. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan berkati seluruh jemaat yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin.